Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Banyak bertanya begini, Ustadz, kenapa sih hidup saya sempit? Kenapa sih masalah saya nggak selesai-selesai? Kok utang saya nggak lunas-lunas Bapak Ustadz gitu kan? Pak Ustadz, kenapa sih bisa gitu Pak Ustadz? Tolong saya Pak Ustadz, ngerengek-ngerengek bimbing saya Pak Ustadz. Tolong saya, bimbing saya Ustadz, supaya lunas amanah, supaya masalah saya selesai Ustadz. Yakin, saya bilang yakin mau dibimbing gitu kan, yakin mau dibimbing, yang benar gitu kan. Bener Ustadz, saya sungguh-sungguh Ustadz, karena saya udah bosan dengan hidup ini Ustadz. Saya pengen terbebas dari hutang ini, dari masalah ini, kesempitan ini, semuanya Ustadz. Saya pengen bebas Ustadz. Kayaknya saya nggak percaya gitu kan. Kok gitu Ustadz? Iya, nggak percaya saya. Kenapa? Kenapa nggak percaya? Karena model-model seperti itu udah nggak ada kesungguhan. Lalu saya perintahkan sesuai, yakin mau ditolong Allah. Apa yang saya perintahkan, kalau nggak ada dalilnya jangan dilakukan. Siap Ustadz? Saya katakan, buka surat Ali Imran ayat 92. Kamu nggak akan mencapai kebajikan hajatmu sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui gitu kan. Lalu buka surat Al-Baqarah 245. Berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu menginfakkan harta di jalan Allah. Menginfakkan harta di jalan Allah gitu. Nanti akan Allah ganti dengan banyak. Allah yang menahan rezeki dan Allah yang melapangkan rezeki, dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Paham dengan ayat ini? Paham Ustadz? Lalu buka lagi surat Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 kali 7 700 kali lipat. Allah ganti 700 kali lipat, bahkan dengan banyak tak terbatas gitu. Paham Bapak Ibu? Paham Ustadz? Tahu nggak? Di langit itu ada pintu rezeki yang hanya bisa dibuka dengan amal sedekah. Selain dengan amal sedekah nggak bisa. Bahkan Rasulullah bilang, ubahlah takdirmu dengan sedekah, belilah masalahmu dengan sedekah, obatilah sakitmu dengan sedekah. Sedekah itu nggak akan membuat kamu miskin, justru akan membuat kamu kaya. Nggak ada ceritanya orang sedekah itu miskin, nggak ada ceritanya. Kalau dari harta yang halal, pasti semakin kaya berkah gitu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh, itu yang pertama Ustadz. Iya, tapi ingat, tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah dari dosa-dosa kita kepada Allah, dan tobat dosa kita kepada manusia. Karena dosa kita terbagi menjadi 2. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada makhluk Allah. Kalau kita punya dosa kepada manusia, mau mohon ampun kepada Allah sampai di Ka'bah, sampai ratusan rakaat. Kata Allah, dosa kamu aku ampuni, tetapi kamu punya dosa dengan ibumu, bapakmu, suamimu, istrimu, anakmu, tetanggamu, keluargamu, saudara-saudara kamu memutus silaturahmi, kamu menjolimi dia. Sebelum kamu minta maaf sama mereka, akan aku hisap dosamu belum diampuni seperti perisai. Datangi gitu. Begitu Bapak Ibu, tobat yang benar. 1 kali istighfar diampuni Allah kalau melakukan seperti itu. Tapi kalau 1.000.000 istighfar nggak melakukan tindakan-tindakan itu, jangan harap diampuni. Iya Ustadz, Sholawat banyakin, iya Ustadz, perbagi sholatnya, iya Ustadz, tapi sedekahlah kamu. Sedekah ekstrim kalau mau dapat ekstrim. Terserah mau kemana aja terserah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Langsung hilang. Karena saya tahu ini ciri-ciri orang yang langsung hilang, langsung ini udah divonis sama Allah munafik. Kenapa munafik? Sehingga sampai diadakan surat Al-Munafikun di ayat 10-11. Dan infakkanlah harta lo, belanjakanlah hartamu di jalan Allah sebelum kematian datang kepada kalian, kata Allah, kepada kita semua Bapak Ibu, sehingga kamu menyesali, nangis darah, menangisi dan minta dihidupkan. Ya Rabb, hidupkan aku kembali ya Allah, supaya aku bisa bersedekah, jadilah aku orang yang soleh. Kata Allah, tidak, nggak bakal. Bukankah dahulu ada orang yang memberi peringatan kepadamu gitu? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan haji? Kenapa sedekah? Karena sedekah itulah bukti rahmat Allah ada padanya, dan sedekah itulah perisai dari api azab kubur, api neraka, dan di surga itu ada pintu yang sangat besar yang hanya dilewati oleh orang-orang yang ahli sedekah, dermawan. Begitu Bapak Ibu. Kebanyakan nggak ini. Di surat At-Taubah ayat 67 jelas kok. Orang yang menggenggam kanan kikir, laki-laki dan perempuan menggenggam kanan kikir, mereka itu orang munafik. Allah yang bilang. Lalu di surat Al-Baqarah 268 apa kata Allah?
Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji dan kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan rahmatnya dan banyak sekali. Begitu. Kenapa kok sedekah? Kalau ketika sedekah banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang membenci, banyak orang yang mengatakan Ustadznya Yusuf Mansur, bahkan gitu lagi. Sedekah itu perintah Allah, bukan Ustadz Yusuf Mansur. Itu banyak yang komentar begitu. Itu mainnya Ustadz Yusuf Mansur gini. Itu dia negatif tuh. Dosa nggak dosa tuh ngomongin orang. Dosa, kickback lo. Lalu apa yang terjadi? Kenapa itu? Amal sholat, amal sholawat, amal puasa, yang lainnya itu setannya yang mengganggu cuma satu. Tapi kalau sedekah, yang mengganggu setannya 70. Begitu. Dari golongan manusia dan jin tuh. Jangan ya. Udah tuh, akhirnya nggak jadi. Nah itu, apalagi kalau udah janji Ustadz, saya udah janji saya mau ini bener. Habis itu langsung hilang, langsung berburu sangka. Tunggu aja, nyakitin orang yang diberi ilmu menyampaikan agama. Hati-hati di situ. Apalagi mengatakan ataupun lagi membohongi. Tuh udah bilang, Ustadz saya janji mau taat benar-benar. Ketika ada perintah, kenapa nggak dilakukan? Udah belum? Kalau udah nanti ini lakukan amalan ini. Nggak ada kabar, ngilang, pish gitu. Akhirnya apa? Ya Allah laka fa Allah, summa Allah laka fa Allah. Silakan buka sendiri di surah Al-Qiyamah apa artinya itu. Allah laka fa Allah, summa Allah laka fa Allah. Karena itu orang yang sangat beruntung itu diberi rezeki yang banyak ketika dia mendekati orang-orang yang berilmu dan minta ilmunya, minta dibimbing. Makanya wajib ibu punya guru. Jadi intinya Bapak Ibu, amalan kalau orang tahu gini, yang tahu amalan sedekah itu akan menjadi kaya itu banyak, tapi yang melakukan nol, jarang sekali. Lalu tahajud, orang tahu Pak fadilahnya tahajud, duha, sholawat, ya, menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Orang tahu cara itu pahalanya gini, tapi melakukannya. Apakah ilmu-ilmu agama itu hanya untuk udah tahu, udah itu lewat? Apakah itu enggak? Untuk sekedar tahu enggak? Dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, mana mungkin dapat hasil? Nggak akan dapat hasil. Kalau mau dapat hasil ya praktekkan. Ustadz saya akan mengamalkan. Lalu bagaimana yang berhasil itu? Ketika mereka yang berhasil, Ustadz saya minta solusinya. Yang benar, iya. Ya kalau benar minta solusinya, lakukan pertama sedekah, nanam kamu, lalu tobat, lakukan ini. Iya Ustadz, lalu apa yang terjadi? Ustadz ini tadi saya udah sedekah kepada ibu, kepada ini udah tak bagiin Ustadz, berapa sekian juta Ustadz. Lalu doalah gitu. Begitu semuanya yang berhasil nih, yang berhasil tuh langsung melakukan Bapak Ibu. Ustadz bimbing saya siap melakukan. Lalu saya bilang, kalau yakin lakukan, kalau nggak yakin cari guru lain, cari orang yang bisa membimbing gitu kan. Saya yakin Ustadz, ini petunjuk dari Allah. Kalau Ustadz menyuruh saya sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka akan saya lakukan Ustadz. Oke, silakan yuk kita pakai ayat, pakai hadis gitu. Langsung melakukan Bapak Ibu, mempraktekkan. Sedekah sekian, siap Ustadz, kemana Ustadz? Terserah kemana. Ustadz saya bagiin sini, ini fotonya Ustadz, udah bukti-buktinya. Oke, yang tahu ibu, bapak, dan saya, dan Allah. Didoain, namanya dikirim, didoain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 hari, 4 hari, 7 hari, hajatnya kabul. Yang mau jual rumah Ustadz, rumah saya ini mau jual supaya laku, gimana? Amalkan ini, sedekah kamu gitu kan. Sedekah, Ustadz rumahnya udah laku gitu. Dan aku sekarang dapat pertolongan. Kenapa mereka mendapat keajaiban Bapak Ibu? Karena mereka mempraktekkan. Lalu yang nggak dapat keajaiban kenapa Bapak Ibu? Karena nggak mempraktekkan, hanya mempraktekkan aja. Iya apa ya. Ketika diperintah sedekah pelit. Ya bagaimana mungkin orang kita mau dikasih rezeki banyak, kita pelit. Dengan diri sendiri aja pelit. Padahal harta kita yang sesungguhnya yang sudah diinfakkan, disedekahkan. Sama diri aja pelit, bagaimana dengan orang lain? Sesungguhnya jika kita bersedekah, kita sudah memberi diri kita sedang menerima. Lah orang harta kita yang sesungguhnya yang disedekahkan kok kenapa kok pelit gitu? Kalau mau dibawa pulang ke akhirat ya disedekahkan. Harta kita yang disedekahkan itulah milik kita. Mempraktekkan sungguh-sungguh, apa yang terjadi Bapak Ibu? Berhasil, sukses, kebuka rezekinya. Lalu yang nggak berhasil jangan bilang, saya udah belajar ngamalin punya Ustadz, ngamalin ini tapi nggak berhasil. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Mana mungkin kalau sedekahnya ekstrim, miskin nggak mungkin. Sholawatnya ekstrim, itu dijanji Allah semua. Sedekah, duha, sholawat, tahajud,
memproyeksikan mustahil nggak diberi Allah, karena itu janji Allah. Lalu tanyakanlah kepada diri Bapak Ibu sendiri, benar nggak imannya, sudah nggak melakukannya. Insya Allah